Baiklah, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah masih di bab 2 yaitu baiklah, kita masih di bab 2 tentang cerita tentang Indonesia kita. Di mana pada pembelajaran sebelumnya kita belajar tentang macam-macam perlawanan. Sekarang kita bakal belajar tentang kemerdekaan dan peristiwa di sekitarnya. Baiklah, mari kita lihat materi pada video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi di kanal Ayo Jadi Juara. Kali ini kita akan membahas materi IPA kelas 6 bab 2, cerita tentang Indonesia kita. Topik yang akan dibahas adalah topik C, yaitu tentang kemerdekaan dan peristiwa di sekitarnya. Materi ini sudah berdasarkan kurikulum Merdeka. Ayo kita mulai. Peristiwa penting menjelang proklamasi. Kekosongan kekuasaan di Indonesia. Pada tanggal 6 dan tanggal 9 Agustus tahun 1945, kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang dibom oleh sekutu yang menyebabkan Jepang menyerah tanpa syarat. Terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Melihat hal ini, pada tanggal 15 Agustus tahun 1945, tokoh pemuda mengadakan rapat kilat. Hasilnya menyatakan kemerdekaan merupakan hak bangsa Indonesia yang tidak tergantung pada bangsa lain. Mereka mengutus Darwis dan Buchanan untuk menghadap Bung Karno dan Bung Hatta, namun permintaan itu ditolak. Permintaan itu ditolak. Oke, jadi pada peristiwa penting menjelang proklamasi, kekosongan kekuasaan di Indonesia pada tanggal 6 sampai 9 Agustus 1945, kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang itu dibom oleh sekutu yang menyebabkan Jepang menyerah tanpa syarat. Jadi pada saat itu kita dijajah oleh pemerintah Jepang. Jadi terjadi kekosongan di Indonesia. Melihat hal ini, tanggal 15 Agustus 1945, tokoh pemuda mengadakan rapat kilat, yaitu menyatakan kemerdekaan merupakan hak bangsa Indonesia yang tidak tergantung pada bangsa lain. Dan mereka mengutus Darwis dan Buchanan untuk menghadap Bung Karno dan Bung Hatta, namun permintaan itu ditolak. Peristiwa Nasdem Club. Terjadi ketegangan antara golongan tua dan golongan muda terkait perbedaan pendapat tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bung Karno dan Bung Hatta dibawa ke Nasdem Club Jawa Barat pada tanggal 16 Agustus tahun 1945 oleh Soekardi, Yusuf Kunto, dan Siti dengan tujuan supaya Bung Karno dan Bung Hatta tidak terpengaruh oleh pihak Jepang. Terjadi dialog antara golongan muda yang diwakili oleh Buchanan dan golongan tua diwakili oleh Ahmad Suhu. Oke, jadi peristiwa Nasdem Club itu terjadi pada ketegangan negara antara dua golongan, antara golongan tua dan golongan muda, di mana terkait perbedaan pendapat tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Lalu Bung Karno dan Bung Hatta dibawa ke Nasdem Club Jawa Barat pada tanggal 16 Agustus 1945 oleh Soekardi, di mana ada Yusuf Kunto dan Sigi dengan tujuan supaya Bung Karno dan Bung Hatta tidak terpengaruh oleh pihak Jepang. Lalu terjadilah dialog antara golongan muda yang diwakili oleh Buchanan dan golongan tua diwakili oleh Ahmad Subartejo. Tercapai kesepakatan bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945, di mana adalah hari kemerdekaan Indonesia. Oke, lanjut. Lanjut, Pak. Tercapai kesepakatan bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Menjelang proklamasi kemerdekaan, dari Nasdem Club, Bung Karno dan Bung Hatta menuju kediaman Laksamana Maeda untuk membicarakan persiapan proklamasi. Laksamana Maeda mengizinkan kediamannya dijadikan tempat untuk menyusun rumusan teks proklamasi yang disusun oleh Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subartejo. Teks proklamasi yang sudah disusun disepakati oleh semua yang hadir di kediaman Maeda untuk dibacakan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Teks proklamasi yang semula ditulis tangan kemudian Oke, jadi sebelum menjelang proklamasi kemerdekaan, dari Nasdem Club, Bung
kediaman Laksamana Maeda untuk bicarakan lagi persiapan proklamasi itu kayak gimana sih, udah selesaikah atau masih belum tercapai gitu. Laksamana Maeda mengizinkan kediamannya dijadikan tempat untuk menyusun rumusan teks proklamasi yang disusun oleh Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subartejo. Teks proklamasi yang sudah disusun disepakati oleh semua yang hadir di kediaman Maeda dan dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Teks proklamasi yang semula ditulis tangan menjadi rapi diketik oleh Sayuti Meli. Oleh Bank Indonesia, pembacaan teks proklamasi dilakukan oleh Insinyur Soekarno yang didampingi Muhammad Hatta. Teks proklamasi dibacakan pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus tahun 1945, pukul 10 waktu Indonesia Barat di kediaman Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta Pusat. Bendera merah putih yang dijahit Ibu Fatmawati dikibarkan dan kemudian menjadi bendera pusaka, sangsaka merah putih, yang sekarang disimpan di Istana Merdeka. Oke, jadi proklamasi kemerdekaan Indonesia itu dibacakan langsung oleh presiden pertama kita, yaitu Insinyur Soekarno yang didampingi oleh Muhammad Hatta. Dan itu langsung teksnya dibacakan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 jam 10 WIB di kediaman Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 5 Jakarta Pusat. Jadi bendera merah putih itu sudah dijahit oleh Ibu Fatmawati, dikibarkan langsung dan kemudian menjadi bendera pusaka, sang saka merah putih. Dan sekarang masih disimpan di Istana Merdeka. Cara mempertahankan kemerdekaan. Kemerdekaan Republik Indonesia tidak diperoleh dengan sukarela atau pemberian bangsa lain, melainkan hasil dari perjuangan dan perlawanan terhadap para penjajah. Kita pun harus mempertahankan kemerdekaan dengan cara sebagai berikut. 1. Menumbuhkan rasa cinta kasih sebagai bangsa Indonesia, diantaranya dengan cara sebagai berikut. Mengenal Indonesia dengan melakukan kunjungan ke berbagai wilayah di Indonesia. Mempelajari sejarah bangsa dan mengambil berbagai hikmah yang ada di dalamnya. Mempelajari dan melestarikan berbagai budaya dan kesenian bangsa sendiri. Membeli dan mencintai produk-produk dalam negeri. Oke, cara kita agar mempertahankan kemerdekaan kita itu mungkin bisa dari menumbuhkan rasa cinta sebagai bentuk bangsa Indonesia. Yang pertama bisa kayak mengenal Indonesia dengan melakukan kunjungan ke berbagai wilayah kayak tari adat, makanan dan sebagainya. Lalu mempelajari sejarah bangsa dan mengambil berbagai hikmah yang ada di dalamnya. Kayak sejarah kita itu kayak dijajah Jepang, Belanda, dan lain-lain. Dan mempelajari dan melestarikan berbagai budaya dan kesenian. Contohnya kayak tari, rumah panggung, alat musik, dan lain sebagainya. Lalu membeli dan mencintai produk-produk dalam negeri. Kayak banyak tuh kan produk dalam negeri, contohnya kayak kayu, buah-buahan, dan lain sebagainya. 2. Menumbuhkan rasa cinta kasih sebagai bangsa Indonesia, diantaranya dengan cara sebagai berikut. Menghargai keberagaman bangsa Indonesia dengan tidak membeda-bedakan suku bangsa, ras, dan agama. Menyelesaikan konflik yang terjadi dengan musyawarah dan mufakat. Oke, cara menumbuhkan rasa cinta kasih sebagai Indonesia itu bisa seperti menghargai keberagaman, tidak membeda-bedakan suku, bangsa, ras, dan agama. Contohnya kayak di lingkungan sekolah, kita satu sama lain harus saling menghormati dan berteman. Tidak boleh saling mengejek. Harus selalu menolong. 3. Menjadikan Indonesia sebagai negara maju, diantaranya dengan cara berikut. Berprestasi di berbagai bidang agar diakui dunia sebagai bangsa yang unggul. Belajar dengan giat menjadi penerus bangsa yang bisa diandalkan untuk kemajuan bangsa. Meningkatkan kualitas produk-produk Indonesia agar tidak kalah dengan produk luar negeri sehingga produk Indonesia bisa menguasai dalam dan luar negeri. Oke, cara mempertahankan itu tuh ada beberapa. Kayak kita mengambil prestasi di luar negeri sana bahwa
bisa lebih dari ini loh, bahwa kita tuh udah menjenjang lebih luar negeri lagi. Kita juga bisa menjadi orang yang lebih maju, kayak contohnya dokter, arsitek dan lain-lain gitu. Demikianlah materi pembahasan kita. Oke. Jadi kalian sudah tahu kan apa saja sih yang terjadi pada Indonesia pada masa lalu, kayak Rengas Dengklok, teks proklamasi dan lain-lain. Oke, di sini Bapak ada RKPD. Di sini udah ada petunjuknya. Di sini kayak di video tersebut kita kan sudah melihat apa saja sih peristiwa penting menjelang proklamasi. Nah, di sini ada soal. Jawabannya sama kayak di video. Nanti kalian kerjain ya. Oke, Pak. Ada yang bingung ada? Salah. Ayo ada yang bingung teman-teman. Bisa Pak, bisa. Bisa sekali Pak. Udah kok. Bisa. Ayo dibantu teman-teman. Ada yang sudah? Belum, Pak. Ayo dibantu temannya. Ya, siap Pak. Sudah? Dikit lagi Pak. Mau dikit lagi. Iya. Susah Pak. Nomor 3 susah. Iya susah Pak. Sama sudah Pak. Sudah sama? Sudah, Pak. Boleh maju ke depan. Nah, kita ambil satu orang contoh aja. Ayo sama maju. Bisa tolong dibacakan? Baik, saya perwakilan dari kelompok 1. Jawaban dari diskusi kelompok kami yaitu pertanyaannya, apa saja peristiwa penting menjelang proklamasi kemerdekaan? Yang pertama ada pembentukan BPUPKI, kedua pembentukan PPKI, ketiga kekalahan Jepang, keempat Perang Dunia Kedua, dan yang kelima peristiwa Rengas Dengklok. Apakah benar anak-anak? Benar. Ayo, Dua, apa kaitannya kemerdekaan dengan kehidupan saat ini? Yaitu sebagai penentu nasib, kebebasan berpendapat, pendidikan dan kemajuan ilmu pengetahuan. Apakah benar anak-anak? Benar. Tiga, untuk apa pentingnya menjadi negara yang merdeka? Untuk bebas. Oke, terima kasih. Kita kan sudah pelajari tuh tentang apa saja sih peristiwa penting menjelang proklamasi, di mana kita tentang dijelaskan bahwa sebelumnya itu kita dijajah oleh Jepang sampai dibom oleh bom Nagasaki, dan juga terjadinya perdebatan antara orang muda dan orang tua tentang teks kemerdekaan kita. Jadi untuk berikutnya kita lanjut ke bab 2, bab 3, di mana nanti kalian pelajari di bab 3 nanti kita bakal belajar tentang pelisir keliling dunia.